Kondisi Olga Syaputra kini kian mendulang teka-teki baru. Pasalnya, tak lama setelah mendadak menghilang karena dikabarkan dirawat di rumah sakit Singapura, hari Minggu kemarin, rumah orang tua Olga tiba-tiba saja menggelar acara pengajian. Ironisnya, pengajian dadakan tersebut digelar pada malam hari secara tertutup dan misterius. Jangankan ada pihak keluarga Olga yang muncul, bahkan lampu depan rumah pun sengaja dimatikan sehingga sayup-sayup hanya terdengar suara sekelompok orang mengaji menyenandungkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran seperti berikut ini. Jangan pengajian ya, Bu? Iya. Bocoran pulang itu kapan ya, Bu? Kira-kira ya, Bu? Iya, saya nggak tahu. Belum tahu ya. Di dalam kalian ada siapa aja ya, Bu ya? Iya, Bu, di dalam, Bu. Ya, keluarganya yang pasti. Bismillah. Bokapnya Olga ada, Bu? Orang tua. Orang tuanya Olga ada, Bu? Saya nggak boleh ngomong banyak. Masalahnya Ada, Bu? saya sih ngomong banyak. Ya udah, nanti ya. Tadi dilarang. Tadi pengajian apa sih? Ada. Oh, pengajian aja. Diceritain nggak kondisi terakhirnya Olga kayak mana? Kak, sebentar dong. Kak, Bu, sebentar. Bu, sebentar, Bu. Tadi Bu. ngapain di dalam? Tadi ngapain di dalam? Siapa di dalam? Mbak. Dari pihak keluarganya Olga ada nggak, Mbak? Ada. Orang tuanya? Bokapnya? Apa yang sebenarnya terjadi sehingga keluarga Olga merasa harus menggelar sebuah acara pengajian untuk mendoakan Olga? Sempat mendulang heboh karena dikabarkan meninggal. Benarkah kini kondisi Olga kian memburuk? Masih menyisakan misteri, sebab tidak hanya teman, bahkan sahabat dekat Olga seperti Aditya Gumai pun sama sekali tak memiliki petunjuk tentang kondisi kesehatan Olga karena hingga kini pihak keluarga Olga masih mengurai sikap tertutup. Kabar terakhirnya saya belum dapat kabar yang jelas karena saya juga nggak mau menanyakan kalau sekiranya misalkan ada Billy atau Sahnas atau siapa yang cukup dekat sama Olga itu nggak ngomong langsung gitu karena saya takut kalau saya nanya mereka jadi sedih gitu kan. Jadi kalau mereka cerita ya saya dengerin, tapi kalau nggak cerita saya nggak mau nanya-nanya gitu karena saya cuma sebagai teman cuma bisa berdoa support, mudah-mudahan dia bisa balik lagi ke lingkungan kita, kerja lagi bareng, kayak gitu aja sih. Informasi yang simpang siur saya mengatakan Olga itu ada non medis. Coba kita, kalau kata Umi melalui doa aja itu insya Allah udah kena, tapi mau puas hati, yuk diru'yah dari jauh. Saya yakin penyakit meningitis ini juga penyakit yang juga sempat banyak diderita oleh orang Indonesia dan mestinya sudah bisa ditangani di dalam negeri gitu loh. Tapi kemudian apa alasan yang membuat harus memindahkan ke rumah sakit luar negeri? Itu yang menjadi pertanyaan yang belum terjawab gitu. Teka-teki tentang kritisnya kondisi Olga pun kian mencuat tajam karena kabarnya pihak keluarga dan manajemen Olga konon tidak hanya menerima pesawat khusus untuk menerbangkan Olga ke Singapura, tapi bahkan juga mengutus seorang dokter ke negeri Singa untuk memantau kondisi Olga. Saya memang mau ke Singapura, terlepas dari ini saya memang ada urusan di sana di bidang pendidikan, cuman ya nanti kita lihat kondisi di sana apa saya bisa mampir hanya untuk silaturahmi atau bagaimana. Beritanya Olga diterbangkan pakai pesawat, saya nggak tahu jelas ya, karena saya pikir yang saya batasi di sini adalah saya hanya monitor keadaan Olga saja, kemudian mungkin komunikasi dengan pihak keluarga sampai sejauh itu aja. Bagaimanakah sesungguhnya kondisi Olga yang dinyatakan tengah mengidap penyakit berbahaya radang selaput otak alias meningitis? Serangkaian tanda tanya besar yang kian merujuk misteri demi misteri baru. Pasalnya, jika ada banyak kasus penderita meningitis seperti Ashanti hingga adik Mita personil The Virgin yang sukses bangkit dari kondisi koma dan sembuh, mengapa Olga justru dilarikan ke rumah sakit di Singapura? Sebuah teka-teki yang belum bisa dijawab, namun hanya bisa diurai dengan doa dan harap dari sederet teman serta fans yang tak henti berdoa untuk kesembuhan Olga. Cuman memang nggak bisa disepelein ya. Nanti takutnya
Ya amit-amit sih, mudah-mudahan enggak sih. Kalau nggak cepat ditanganin itu bahaya, bisa jadi nanti makin parah gitu. Kalau dari segi fisik, Kak Olga beda sama adik aku. Adik aku tuh parah banget waktu itu. Kak Olga masih sadar kan, dia masih bisa ngerasain, dia masih bisa ngerasain sakit, nangis, ngomong gitu, masih bisa kan. Dengar kemarin dari asistennya cerita. Kalau adik aku tuh bener-bener nggak bisa apa-apa udah gitu. Jadi memang penanganannya Kak Olga harusnya bisa lebih cepat diatasi supaya itu virus tuh jangan sampai benar-benar jangan sampai parah banget gitu. Karena kalau enggak ngeri lah, kalau udah koma itu udah aduh nggak enak banget pasti deh. Virgin doain mudah-mudahan Kak Olga cepat sembuh, jangan sampai parah banget penyakitnya, dan nanti kita pengen jenguk insya Allah mudah-mudahan. Kemarin mau jenguk Kak Olga masuk ICU, mudah-mudahan nanti cepatnya Kak Olga cepat sembuh. Sedih karena kita juga udah ngadain pengajian tadi siang. Iya. Tadi siang pengajian di mana ya? Di Tegal Dekat rumahnya Kak Olga. di masjidnya. Sehat, cepat Sehat diangkat lagi penyakitnya, biar semangat. bisa menghibur kita semua. Setelah ini, masih ada kisah grup band Geisha yang mempersiapkan gebrakan baru menjelang konser Geisha Bersinar Terang. Dan ada apa pula dengan trio ubur-ubur? Tonton terus Was Was, jangan sampai ketinggalan.